Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak dihadapkan oleh berbagai hal dan persoalan. Misalnya, ketika kita berangkat bekerja, mulai dari perjalanan kita ke kantor, kita sudah melihat banyak hal di jalan. Misalnya, mulai dari mobil, sepeda motor, iklan-iklan di pinggir jalan, misalnya. Belum lagi kalau ada yang nyelip, ngebut, nyerempet, padahal kita nyetir sambil nerima telepon. Belum lagi kalau bos marah-marah di telepon. Itu baru di jalan, belum di kantor, belum di rumah, dan sebagainya. Ya, dan itu baru faktor eksternal. Belum ngomongin internal masing-masing individu. Misalnya, orang yang pencemas dan nyantai, itu pasti beda ngadepinnya. Tapi terlepas dari bagaimana orang tersebut menghadapi dan menyelesaikannya, hal tadi menunjukkan bahwa setiap hari, RAM kita itu memproses banyak hal dan memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus diselesaikan segera, mana yang bisa disusul, dan sebagainya. Saya menggunakan istilah RAM karena ada fungsi berpikir kita yang bekerja seperti RAM komputer, namanya working memory. Nah, tentunya itu mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Ketika terlalu banyak yang kita hadapi dan working memory kita jadi penuh, overload misalnya dalam hal ini, biasanya kita akan step back dulu. Mana nih yang penting, yang nggak penting, mana nih yang bisa dikerjakan nanti, mana yang bisa sekarang, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah selalu seperti itu? Seberapa sering sih kita bisa berpikir rasional, menimbang banyak hal, dan menghasilkan keputusan yang optimal? Kita akan mencari cara yang paling mudah dan cepat yang sekiranya bisa membuat kita yakin untuk mengambil sebuah keputusan. Entah itu pengalaman masa lalu, sikap dan respon orang lain, kita suka atau tidak suka terhadap hal tersebut, dan sebagainya. Saya melakukan eksperimen sederhana yang saya program di komputer. Saya undang beberapa mahasiswa untuk join. Lalu, saya kelompokkan mereka dalam 3 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama, saya minta mereka untuk menghafal 7 angka. Kelompok yang kedua, saya minta mereka untuk menghafal 1 angka. Nah, yang terakhir nggak menghafalin sama sekali. Ini kelompok kontrol. Setelah itu, terlepas dari kelompok mana mereka ditempatkan, saya minta mereka untuk memilih di antara 2 pilihan netral. Misalnya, meja di sebelah mana, kanan atau kiri yang mereka gunakan di kantin, warna merah atau biru misalnya yang ember yang mereka gunakan untuk menampung air, mangkok warna krem atau abu yang akan dipakai untuk makan, dan sebagainya. Nah, ketika saya beri pilihan tersebut, saya berikan social norm. Contoh misalnya, 90% orang memilih meja kanan ketika berada di kantin. 95% memilih mangkok warna krem atau asumsi saya, kelompok pertama yaitu orang yang menghafal lebih banyak, yaitu 7 angka tadi, itu akan cenderung mengikuti social norm. Nah, kenapa? Karena working memory load kita sudah lelah untuk menghafal dan kita juga jadi mengandalkan bantuan social norm untuk menyelesaikan persoalan kita. Penelitian saya membuktikan bahwa jumlah orang yang mengikuti social norm terbanyak berada di kelompok yang menghafal 7 angka. Kesimpulan ini bisa kita gunakan untuk memahami mengapa kita melihat review dan testimoni pengguna sebelum membeli barang, atau mengapa sulit sekali untuk mengubah kebiasaan menggunakan kantong plastik, atau yang terakhir, menjadi panic buyer ketika sebuah wabah melanda.